Halo semuanya guys, ketemu lagi bareng gua Malda Wiraniata masih di Dongeng Sebelum Tidur. Kali ini gua bakal bahas tentang satu tempat yang cukup menarik dan misterius buat gua, yaitu situs Gunung Padang. So sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Situs Gunung Padang. Bagi kalian yang belum tahu, situs Gunung Padang ini berlokasi di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Situs Gunung Padang sendiri merupakan situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara, dengan luas komplek utamanya 900 meter persegi dan berada di ketinggian 885 meter dari permukaan laut. Nama situs Gunung Padang ini diambil dari bahasa Sunda. Padang di situ yang berarti terang benderang atau caang menurut bahasa Sunda. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa kata Padang diambil dari akronim beberapa kalimat, dari beberapa kata. Pa yang berarti tempat, Da yang berarti agung, dan Hyang yang berarti leluhur. Jadi kalau kita gabungkan, Padahyang atau Padang bisa diartikan dengan tempat agung para leluhur. Memang, para peneliti menyebut bahwa tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya masyarakat kuno zaman dulu untuk melakukan ritual agama. Laporan pertama tentang situs Gunung Padang ini dimuat di buletin Dinas Kepurbakalaan Belanda tahun 1914 dan sempat diteliti oleh seorang arkeolog Belanda yang bernama Nicolaas Johannes Krom tahun 1949. Namun penelitiannya tidak diketahui lagi kelanjutannya, mungkin ada catatan sejarah yang hilang. Pada tahun 1979, 3 orang warga setempat menemukan tumpukan-tumpukan batu di area yang sekarang menjadi Gunung Padang dan melaporkannya kepada Dinas Kebudayaan setempat untuk dilakukan penelitian. Penelitian tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Pada tahun 2011, para peneliti mengirimkan hasil temuan-temuan mereka dari Gunung Padang dan dikirim ke Laboratorium Beta Miami di Florida, Amerika Serikat untuk dilakukan tes radiometrik karbon atau karbon dating. Hal itu bertujuan mengetahui usia karbon yang ada di temuan-temuan mereka. Dan hasilnya cukup menarik. Dari hasil lab yang dilakukan di Miami, Florida, Amerika Serikat, didapat usia 10.000 tahun sebelum Masehi dan mungkin lebih. Ada yang beranggapan bahwa 14.500 tahun sampai 25.000 tahun sebelum Masehi. Itu mengalahkan temuan-temuan prasejarah sebelumnya. Bahkan menurut catatan sejarah, di peradaban-peradaban tua dan besar yang pernah dicatat, seperti di Mesopotamia, di Yunani, di Cina, di Mesir, temuan prasejarah yang paling tua itu hanya 4.000 tahun sebelum Masehi. Maka dari itu banyak yang beranggapan bahwa Gunung Padang ini dikait-kaitkan dengan Atlantis. Sedikit tentang Atlantis. Mungkin gue bakal bahas Atlantis di video gue berikutnya lebih detail. Seorang filsuf Yunani yang bernama Plato pernah menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Timaeus and Critias pada tahun 360 sebelum Masehi. Di situ dia menulis bahwa ada sebuah tempat yang mempunyai peradaban sangat maju dan mempunyai kekayaan alam yang sangat luar biasa. Namun tempat tersebut sangat sulit untuk ditemukan. Hanya beberapa kalangan saja yang bisa datang ke tempat itu atau sempat datang ke tempat itu. Dan juga orang-orang yang percaya bahwa Atlantis ada di Indonesia. Salah satunya Profesor Arsio Santos yang berasal dari Brazil. Dia menuliskannya dalam sebuah buku. Nah, selain dengan Atlantis, Gunung Padang juga sering dihubungkan dengan Prabu Siliwangi. Bahkan di lantai 5 Gunung Padang terdapat singgasana yang dianggap pernah didiami oleh Prabu Siliwangi. Ada juga batu yang seperti cetakan bekas membuat kujang atau tempat membuat kujang. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang belum terkuak di Gunung Padang ini. Ada yang menganggap bahwa Gunung Padang ini merupakan sebuah piramid. Ada yang menganggap juga bahwa Gunung Padang ini mengandung harta atau menyimpan harta kekayaan pada zaman dulu.
Dan di samping itu, yang jelas Gunung Padang banyak sekali berhubungan dengan angka 5. Contohnya, di Gunung Padang terdapat 5 teras. Dan 95% batu yang ditemukan di Gunung Padang berbentuk pentagon atau ujungnya berbentuk pentagon, segi 5. Gunung Padang juga dikelilingi 5 bukit dan 5 sungai dan berorientasi pada 5 gunung. Terlepas dari hal itu, Gunung Padang merupakan sebuah mahakarya yang harus kita jaga dan terus cari kebenaran sejarahnya. Mungkin di video gue berikutnya, gue bakal bahas kejadian-kejadian atau kisah-kisah mistis yang ada di Gunung Padang ini. So, untuk saat ini gue cukupkan sekian. Terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa komen, subscribe, and like video gue. Terima kasih. Gue Malda Wiradinata. Selamat tidur.